Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Kesempatan kali ini Bang Jai akan membahas tentang kenapa sih pasien gangguan jiwa atau ODGJ sangat mudah putus obat atau tidak patuh minum obat. Nah, ini kadang-kadang tidak diketahui oleh keluarga sehingga keluarga tidak bisa mencegahnya atau tidak bisa membuat ODGJ ini tetap minum obat. Nah, oleh karena itu Bang J mencoba untuk menguraikan ya apa sih yang biasanya membuat ODGJ ini memutuskan untuk tidak minum obat lagi ya. Nah, ini saya dapatkan dari pengalaman mereka ya. Kita tidak bisa salahkan ya teman-teman bahwa tidak mudah untuk menjalani pengobatan yang begitu panjang. Ya, dengan harus minum obat rutin itu juga tidak mudah. Makanya kebutuhan dukungan keluarga itu sangat penting. Dukungan petugas kesehatan itu sangat penting. Ya, karena memang ya gara-gara beberapa faktor ini akhirnya putus obat. Dan 4-6 bulan lagi masuk lagi. Bahkan tidak ada yang sampai 6 bulan ya, kadang-kadang seminggu putus obat sudah dibawa lagi ke rumah sakit atau kambuh, bahkan ada yang 2 hari putus obat kambuh lagi ya. Nah, seperti janji Bang Jai tadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah merasa sudah sembuh. Nah, sebenarnya yang salah siapa? Nggak ada yang salah, ya wajar lah, dia dulu banyak keluhan ya, banyak tanda yang dialami ya, banyak hal yang menunjukkan bahwa mengalami gangguan jiwa. Setelah pengobatan sekian lama atau dirawat 14 hari misalnya, keluhannya kan jadi berkurang, hilang itu. Akhirnya merasa nyaman kan sudah, tapi nggak sadar bahwa nyamannya itu karena obat. Sehingga dia memutuskan, saya udah sembuh kok, sudah nggak ada keluhan, saya udah bisa tidur, saya udah kerja, saya udah bisa bergaul, saya udah bisa beraktivitas seperti dulu. Tidak pernah tahu bahwa baiknya itu karena faktor, oh ya saya memang masih minum obat walaupun dosisnya sudah dikurangi. Nah, sehingga merasa sudah sembuh inilah yang memutuskan akhirnya berhenti minum obat. Ya mungkin pada awal-awal tidak akan ada masalah. Ya, tetapi suatu saat ODGJ ini bisa mengalami masalah dengan teman kerja, dengan keluarga, dengan tetangga, atau dengan dirinya sendiri. Dia kecapean atau kelelahan ya, atau mungkin lagi banyak pikiran, mungkin dapat kabar mau ada PHK, itu tentu stresor sendiri ya. Ada faktor pemicu yang bisa bikin kambuh lagi ya. Satu, dia putus obat, udah nggak konsumsi obat lagi. Kedua, dia dapat masalah baru, sehingga memungkinkan gejala-gejala itu muncul kembali, terjadilah yang namanya kambuh ya. Yang kedua adalah banyaknya efek samping. Jadi obat apapun pasti ada efek yang diharapkan, ada efek yang tidak diharapkan. Nah, efek yang diharapkan tentu akan membuat jauh lebih baik atau tanda gejala yang dirasakan hilang. Tapi efek yang tidak diharapkan bisa saja membuat tidak nyaman pasien. Misalnya sangat ngantuk sekali, jadi untuk kerja aja susah. Ya. Kemudian bikin nafsu makannya naik sehingga tambah berat badannya, nggak nyaman banget. Atau ketika keluar rumah lihat sinar matahari silau ya, sehingga sakit di matanya, itu juga tidak nyaman. Apalagi sampai kaku-kaku badannya atau tangannya itu gemetar atau ngeces. Nah, itu tentu akan sangat membuat tidak nyaman pasien. Jadi alasan-alasan tidak nyaman, bikin ngantuk ya, itu bisa membantu atau mendukung ODGJ ini untuk putus minum obat ya. Nah, ketika tidak ada pendampingan dari keluarga atau petugas kesehatan yang meyakinkan bahwa bagaimana pentingnya obat dia minum, ya tentu dia akan lebih memilih memutuskan untuk berhenti minum obat karena alasan dia nggak ingin merasakan efek samping itu. Tapi tidak
melihat kerugian yang akan ditanggung jika ya dia berhenti minum obat dan kemudian mengalami masalah-masalah yang bisa memicu kekambuhan, ya. Mungkin dia memutuskan berhenti tidak akan terjadi apa-apa, tapi bisa jadi ada kecapean, kelelahan, kemudian masalah dengan tetangga, saudara, masalah dengan pekerjaan, sehingga pada akhirnya akan memicu kekambuhan kembali. Sementara saat itu sudah tidak lagi mengkonsumsi obat, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah merasa tidak sakit. Nah, hampir semua pasien gangguan jiwa itu mempunyai pemahaman tentang dirinya yang kurang, wawasan diri yang kurang. Ini yang menyulitkan, ya. Sudah ada efek samping, merasa sudah sembuh, dia tidak merasa ada penyakit, tidak merasa ada masalah kesehatan yang harus disembuhkan. Bahkan mungkin minum obat itu dia terpaksa, atau berpikir bahwa hanya segan sama dokter, sama perawat, atau sama keluarganya, tapi bukan karena kebutuhan dia. Kalau ditanya benar-benar, dia bilang saya sebenarnya tidak butuh obat. Nah, ketika seperti ini kan sangat beresiko untuk putus obat, ya. Apalagi dia nggak ngerasa memang mempunyai penyakit yang perlu obat itu. Jadi selama ini minum obat itu ya karena takut sama keluarga, takut dibawa lagi ke RSJ, ya takut dia nanti akan dibawa lagi ke puskesmas. Nah, tentu ini kan akan menyulitkan juga kalau tidak sadar tentang penyakitnya. Ya, kesadaran yang rendah itu berawal dari apa? Ya, berawal dari ketidakmampuan menerima kondisi kesehatannya. Nah, ketidakmampuan menerima itu ya karena dia nggak paham apa yang terjadi. Sehingga petugas kesehatan sebelum pemulangan itu mestinya membantu menyadarkan supaya mempunyai kesadaran diri yang baik tentang masalah kesehatan yang dialami. Sehingga ada motivasi dari dalam dirinya untuk tetap minum obat, ya. Nah, ini adalah faktor terbanyak ya yang akhirnya membuat orang dengan gangguan jiwa itu kambuh lagi. Nah, yang keempat adalah memang ada beberapa ya yang menyebutkan bahwa takut ketagihan atau menjadi ketergantungan. Tentu faktor ini memang nggak banyak ya, tapi ada yang berhenti minum obat karena takut ketagihan atau ketergantungan. Biasanya ini juga karena faktor lingkungan, ya. Faktor tetangga, teman dekat, ya, saudara yang dia tidak tahu persis penyakit yang dialami, resikonya jika putus obat, merasa kasihan kalau harus minum obat terus-terusan. Sehingga akan menyarankan, kamu kan sudah sembuh, sudah baik, udah berhenti saja minum obat daripada kamu ketagihan, ketergantungan. Nah rata-rata karena memang pasiennya juga sudah jenuh minum obat, akhirnya menuruti. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama mungkin aman-aman saja. Bulan-bulan berikutnya ternyata ada hal yang membuat tidak nyaman, entah kecapean, kelelahan, ataupun ada masalah dengan tetangga, saudara, atau di tempat kerjanya. Sehingga karena tidak mengkonsumsi obat lagi, ya mempermudah kekambuhan. Jadi kadang-kadang saran orang lain tidak selalu baik, ya. Nah, ini yang kenapa perlu dukungan dari keluarga, ya. Nah, yang terakhir adalah obat yang diminum akan membuat rusak tubuhnya. Ini juga seringkali dijumpai bahwa pasien itu menjadi sangat ketakutan atau khawatir jika obat yang diminum itu akan bikin rusak tubuhnya. Ini juga Pak Jalil, Bang Jai seringkali ketemu ya dengan pasien-pasien seperti ini. Ya walaupun tidak banyak ada ya. Ada yang ketakutan tubuhnya rusak. Tentu ketika seperti ini dan dikenali secara dini oleh keluarganya, keluarga bisa mengajak orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini konsultasilah ke psikiater atau dokter atau perawat spesialis keperawatan jiwa untuk mengedukasi bahwa sebenarnya obat yang diminum itu tidak akan membuat
rusak tubuhnya kalau diminum secara tepat sesuai anjuran dari dokter, ya. Sehingga pemahaman yang baik akan membuat pasien itu menjadi nyaman minum obat, ya. Keluarga pun akan ringan dalam memberikan dukungan atau pengawasan minum obat, ya. Nah, itu kira-kira alasan mengapa orang dengan gangguan jiwa bisa putus obat, ya. Diingat, satu, karena memang merasa sudah sembuh. Yang kedua, karena efek samping yang dirasakan. Ketiga, karena merasa tidak sakit. Keempat, karena takut kalau terjadi ketergantungan obat. Dan yang terakhir adalah takut tubuhnya rusak gara-gara obat itu. Nah, ketika ini dikenali keluarga, insya Allah akan membantu proses kesembuhan. Karena ketika ada ungkapan seperti itu dari pasien atau ODGJ, bisa langsung mencari vaskes atau konsultasi dengan orang-orang yang tahu persis tentang pengobatan gangguan jiwa. Nah, bisa siapapun yang mempunyai keluarga dengan ODGJ atau tugas kesehatan, jika memang dibutuhkan silahkan WhatsApp saya di 081326538991, atau bisa saja kontrol atau berobat ke rumah sakit jiwa, ya, untuk meminta informasi dari dokter atau perawat di sana. Itu saja dari Bang Jay, semoga manfaat. Jika ada manfaat, silahkan share ke teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.